Jangka panjang, Pak. Jangka panjang, pasti ya. Jadi ingat, kita ini adalah perusahaan yang harus mampu untuk apa? Bertahan, ya, sustain, menjaga keberlangsungan setiap usaha kita untuk bisa bertahan dalam waktu yang panjang. Dan itu sulit. Ya, dan itu sulit. Ya. Banyak perusahaan yang tidak bisa bertahan dalam waktu yang lama. Ya. Meskipun ada juga yang mampu bertahan. Nah, itu tantangan yang realistis. Tapi setiap kalian di sini harus mampu untuk berpikir ke depan itu tidak ada kata lain selain lebih tepat lagi dalam topik kita ini adalah strategic relationship. Mempertahankan hubungan, kesinambungan untuk mampu bertahan dalam waktu yang panjang. Ya. Jadi kita ini bukan usaha yang apa? Hit and run. Tahu hit and run? Hit and run itu sekali pukul lari, sekali pukul lari. Ya. Contohnya apa? Buka usaha di pasar malam, itu pasar malamnya bubar ya bubar gitu, ya. Tapi yang kita maksud bicara di sini adalah bagaimana kita mampu sustain in the long run, yaitu melalui strategic relationship. Ya. Maka di sini strategic relationship menjadi kata kunci bagaimana kita mampu bertahan. Tentu ada alasan ya, rasional for interorganizational relationship. Bukan hanya tadi sekali pukul lari, tapi apa? Terus-menerus terjadi. Nah, ini ada beberapa bentuk organizational relationship dan bagaimana kita perlu mengembangkan organisasi ya itu dengan effective relationship. Dan terakhir adalah global relationship. Jadi ini pesan yang tidak boleh dilupakan. Untuk mampu bertahan itu kita tidak bisa sendiri, tapi harus mampu bekerja sama dengan pihak lainnya untuk menjalin hubungan, sehingga akan tercipta hubungan jangka panjang. Nah, seperti contoh ini ya, kita lihat ya, strategic relationship itu dengan siapa saja. Dengan customer, dengan saluran distribusi, dengan partner internal, bahkan dengan aliansi, mungkin juga dengan joint venture, ya, dan mungkin dengan supplier. Jadi kalau nanti kamu melihat bisnis itu, you are not alone, ya, tetapi Anda hidup dengan banyak hubungan, banyak relasi, ya, yang itu harus kalian jaga dan pertahankan. Ya. Nah, mappingnya seperti apa? Seperti ini. Bagaimana kita menempatkan diri dalam partnership. Ya. Jadi kita harus mampu melakukan apa? Proses perubahan budaya dan proses. Karena kita tidak bisa hidup sendiri, tapi harus apa? Menyesuaikan. Kita tidak bisa
meninggalkan superior customer value. Itu harus dikejar terus. Kayak tadi kelompoknya Siva dan kawan-kawan tadi kan tentang avatar, itu kan orientasinya semuanya adalah dalam rangka apa? Superior customer value. Ya. Sehingga customer itu akan tetap merasa perusahaan sebagai perusahaan yang memberikan value dalam memberikan layanan terbaik kepada customer. Nah, yang tidak bisa dihindari apa? Untuk itu kamu harus punya apa? Distinctive capabilities. Artinya apa? Kamu nggak mungkin mampu menyediakan value ya kepada customer kalau kamu tidak mampu memiliki kompetensi. Jadi kayak cerita kelompok 3 tadi itu kan orientasinya luar biasa. Tujuannya luar biasa. Maksudnya luar biasa. Tapi kalau di dalam perusahaan sendiri tidak disiapkan kemampuan untuk melaksanakan, ya tidak ada gunanya. Itulah namanya apa? Kompetensi. Ya, tadi kayak Darul, kayak Elisna itu kan semangatnya wah menggebu-gebu gitu ya. Tapi tanpa didasari satu kemampuan yang memadai untuk melakukan seperti yang diharapkan oleh customer, maka ya nggak ada gunanya. Ya. Jadi itu satu kenyataan yang terus berkembang dan terus terjadi dalam dunia nyata. Ya, tidak bisa hanya teori dan meneliti, tetapi juga harus apa? Mengimplementasi. Untuk dapat mengimplementasi memerlukan kompetensi. Ya. Nah, itulah makanya ini dikatakan ya punya apa ini? Sifa, artinya apa ini Sifa? Ini artinya apa? Positioning is distinct. Kompetensi yang berbeda. Yang berbeda itu artinya apa? Berbeda-beda, Pak. Jadi tidak sama dengan perusahaan yang lain. Dengan siapa? Dengan pesaing. Pesaing. Jadi distinctive kompetensi itu kita beda. Kita mampu dengan cepat beradaptasi dengan apa? Perubahan, tuntutan. Ya, ini kita perlu melakukan apa? Organizational change. Dalam rangka apa? Mengikuti arah ketuju kepada perusahaan yang mampu memimpin pasar. Ya. Jadi orientasinya kalau kamu pengen sukses ya superior. Kamu punya apa? Distinktif. Yang ketiga apa? Mau berubah. Nah, ya. Ini jangan hanya diibaratkan di perusahaan saja ya, tapi dirimu sendiri. Ya. Kamu sendiri terus punya sikap seperti itu gitu. Ya, bukan hanya cita-cita tapi sudah merupakan suatu apa? Keniscayaan. Ya. Jadi bukan hanya teori tetapi kenyataan. Ya. Saya ini kan diam-diam ya mengalami perubahan terus-menerus dari kantor zaman dulu ya tahun 80-an akhir sampai dengan sekarang itu berubah terus lingkungan kerja. Ya. Jadi situasinya boleh dikata apa? Nggak pernah statis, nggak pernah monoton. Perubahannya itu makin lama makin luar biasa. Ya. Nah ini
harus menjadi kata kunci, ya, yaitu memiliki orientasi kepada superior, punya distinctive capabilities, punya kemampuan berubah, ya, termasuk mental berpikir kalian, ya. Nah, itu yang perlu saya ingatkan kalau kita mau menjadi organisasi yang mampu bertahan dalam waktu yang panjang. Nah, ini kamu harus punya hubungan dengan berbagai pihak ini. Kamu manfaatkan perusahaan kamu, pesaing kamu, pemasok kamu, pelanggan kamu, saluran channel member atau keanggotaan di dalam saluran distribusi, ya, itu harus kamu kuasai, ya. Kemudian alasannya apa? Ya, dalam rangka untuk value enhancing opportunities. Tahu maksudnya value enhancing opportunities? Value di masyarakat itu selalu bertumbuh dan berkembang. Dan itu merupakan peluang bagi organisasi untuk mampu menyesuaikan dan mengikuti keadaan. Lingkungan selalu mengalami apa? Turbulensi. Ya. Dan itu biasa dan selalu terjadi. Ya. Skill dan resource nggak ketemu, ada gapnya. Nah, ini kebutuhan-kebutuhan kalau kita ingin apa? Sukses di dalam interorganizational relationship. Jelas ya? Nah, ini contoh. Manufacturing dengan manufacturing bisa membentuk joint venture. Manufacturing dan manufacturing bisa membentuk strategic alliance. Manufacturer dengan manufacturer bisa melakukan kolaborasi. Ini W ini wholesaler, R itu retailer, EU ini end user. Nah, ini membentuk apa namanya? Channel distribusi atau distribution channel. Ini adalah semua hubungan yang mungkin terjadi dalam hubungan antar organisasi. Jelas ya? Logika berpikir untuk kolaborasi, apakah melakukan kerjasama itu sesuatu strategi yang menjanjikan? Artinya apa? Belum tentu. Ya. Bagaimana dasar kita melakukan strategi kerjasama? Enggak sederhana. Apakah kandidat yang akan kita ajak kerjasama tersedia? Belum tentu. Apakah kerjasama itu cocok dengan budaya kita? Belum tentu. Jadi ini adalah hal-hal yang perlu menjadi pertimbangan penting. Karena belum tentu mudah, ya. Tapi ini satu kenyataan dan harus kita temukan. Memang tidak mudah, tapi harus kita cari. Ya, ya ibaratnya apa ya? Kalau saudara besok pengen punya calon suami atau calon istri itu kira-kira mudah atau susah? Baitun? Susah mungkin, Pak. Susah kenapa? Ya mungkin carinya kalau sekarang mungkin lebih memilih yang bertanggung jawab gitu. Mungkin
dari beberapa banyak kandidat yang ada belum tentu memiliki spesifikasi yang seperti itu gitu. Angel ya. Pak Itun kandidatnya banyak, Pak. Oh, Siska Enggak, kandidatnya Pak. banyak. Iya, Pak Siska, Pak. Pak Waitun. Loh, yang kandidatnya banyak itu Mbak Waitun atau Mbak Siska? Loh, itu tadi karena apa? Loh, kamu membina hubungan dengan calon yang serius itu kan hubungan jangka panjang toh? Apakah itu sesuatu yang mudah untuk mendapatkan itu? Susah. Saya itu pacaran sejak SMP. Ya. Mungkin 20 kali lebih lah pacaran ya. Jadi itu nggak ketemu ya. Jadi saya ini SMP ganti, SMP aja udah ganti loh saya. SMA pacaran, ganti lagi gitu. Kuliah apalagi ya, ganti lagi, ganti lagi. Kerja ganti lagi ya, sembuh nggak bisa dihitung ya. Itu karena sulit ya, karena berubah setiap saat kondisinya, situasinya, tantangannya, kesulitannya ya. Jadi itu kenyataan yang saya alami ya. Jadi saya punya pengalaman untuk partnership itu susah ya, panjang, rumit, berbelit-belit ya. Jadi nggak tahu mungkin salah saya sendiri ya dulu ya. Karena karena tantangannya berbeda-beda setiap waktu ya. Jadi ini satu ilustrasi tentang apa yang akan Anda hadapi dalam kenyataan nanti. Ya, makanya tadi saya katakan di sini ada apa kondisi-kondisi yang Spanish promising gimana ya? Nah, pertanyaan kan menjanjikan enggak ya? Waktu itu iya, tapi kemudian enggak. Kemudian ketemu lagi ya, ketemu lagi enggak. Jadi terus gitu ya. Bagaimana menjalin strategi yang mendasar dalam hubungan yang kita cari itu apa toh? Apakah calonnya tersedia? Belum tentu. Jadi apakah hubungan itu cocok dengan kita? Belum tentu juga. Nah, itulah hal-hal yang maksud saya ketika nanti Anda berpikir tentang relationship itu tidak bisa sederhana ya. Tantangannya luar biasa. Tapi harus dilakukan karena itu salah satu kunci kita mampu bertahan dalam jangka panjang. Oke, mari kita lihat berikutnya. Wah ini, karena hubungan itu wah macam-macam. Ada hubungan supplier, ada hubungan apa lateral, ada hubungan apa internal, ada hubungan pembeli. Ya, jadi kompleksitas kedudukan ini perusahaan inti ya, focal firm-nya. Tapi lingkungannya ini luar biasa. Ya, kompleks. Ya. Jadi kamu bisa yang menghadapi begini ya. Jadi bukan hanya saya, kamu sendiri juga akan menghadapi itu gitu, ya. Nah, ini contoh. Kamu kenal namanya perusahaan Boeing? Perusahaan pesawat ya Pak? Perusahaan apa ini? Pesawat terbang. Pesawat terbang. Ya. Namanya perusahaan Boeing. Ya. Nah, dia harus punya customer partner. Ya, yang dilibatkan di dalam apa? Desain. Nih lihat nih. Ya. Jadi
customer pun dianggap bukan hanya sekedar apa? Customer. Ya. Tapi customer itu juga dilibatkan dalam apa ini? Perancangan pesawat. Saya tanya nih, perusahaan pesawat itu termasuk perusahaan yang berdasarkan proses atau order? Proses itu kayak pabrik cat, pabrik oli, minyak, ya. Kalau order itu apa? Pakaian, makanan. Kalau pesawat itu proses atau order? Order, Pak. Pasti berdasarkan order. Ordernya dari siapa? Dari pelanggan yang mau Customer. Maka ketika Boeing membuat pesawat, mendasarkan diri kepada order pelanggan. Nah, order pelanggan itu seleranya macam-macam. Iya kan? Maka pesawat pun dibuat berdasarkan pesanan yang berbeda-beda tadi. Ya. Jadi ada pesawatnya sama, tapi kapasitas penumpang bisa beda. Tempat duduknya bisa didesain berbeda. Ada kamar pribadi. Ada yang tidak menggunakan kamar pribadi, tapi penumpang umum. Jadi pesanannya beda-beda. Nah, oleh karena itu, contoh, supaya perusahaan Boeing bisa bertahan panjang, maka dia harus mampu mengetahui selera siapa? Customer-nya. Kamu tahu perusahaan ini, perusahaan apa? Perusahaan motor Harley, Pak. Harley. Harley. Ya, Pernah naik motor Harley kamu? belum, Bella? Pak. Belum. Belum pernah. Itu ya, Harley itu. Itu kalau menghormati customer-nya itu luar biasa. Karena customer-nya itu kayak pemiliknya Harley saja. Ya. Itu saya pernah kebetulan omnya istri saya itu kan orang bule. Istrinya orang Indonesia, orang Jawa, tapi suaminya bule. Kapan tuh main ke sini, ke rumah ini yang